Halo guys, bertemu dengan saya Intan. Lama nggak jumpa ya kita, karena memang saya sendiri kebetulan kemarin dengan tim saya izin. Kebetulan saya juga dianugerahi oleh Allah kemarin melahirkan anak kedua, dan alhamdulillah ini saya bisa kembali lagi menemani podcast PKY Kota Semarang. Dan kali ini siapakah tamu hebat kita kali ini? Tamu hebat kita adalah Bapak Khoirul Awwaluddin. Selamat. Iya, siang Bapak. Siang ya. Siang ya ini. Siang menjelang sore. Siang menjelang sore. Iya. Siapakah beliau? Mungkin beliau sendiri yang akan memperkenalkan. Oh gitu. Iya, monggo. Iya, terima kasih Mbak Intan. Yang kedua, selamat sudah ini ya dianugerahi putra yang kedua. Putri kedua, putri alhamdulillah. kedua. Ya, baru berapa bulan, Mbak? Ini mau 5 bulan. Oh, 5 bulan. Ya. Oh ya. Jadi kemarin juga ada kabar gembira juga, Pak, dari Taman Satwa Semarang atau Semarang Zoo ya. Jadi 5 bulan yang lalu juga banyak hewan-hewan kita atau satwa kita juga banyak yang melahirkan, Mbak. Oh, berarti mungkin sama ya. Iya. Ini kok kebetulan sekali ini ya, Mas ya. Iya. Jadi kebetulan saya hampir 5 bulan yang lalu melahirkan. Itu sama. Ya. Kita jadi kemarin hampir di tengah-tengah kondisi pandemi, banyak satwa di Semarang Zoo itu melahirkan. Iya. Ada yang rusa, ada yang harimau dan lain sebagainya. Berarti ini tambah populasi populasi ya, di tengah pandemi kita juga dihadapkan dengan banyak kelahiran. Iya, terima kasih. Saya harus menyapa bapak-bapak atau kawan-kawan ya, kawan-kawan yang ada di rumah. Jadi izin memperkenalkan diri. Saya Khoirul Awwaluddin, Direktur Utama di Semarang Zoo, salah satu PUMD di Kota Semarang ya. Jadi karena dulu itu adalah UPTD, di bawahnya Dinas Pariwisata, karena sekarang itu adalah peraturan dari Kementerian KKH, harus berdiri sendiri dalam artian karena ini adalah bagian dari lembaga konservasi, tentunya kita harus berdiri sendiri karena mungkin ada ketentuan-ketentuan yang kemarin sudah diundang-undangkan juga, terus akhirnya dibentuklah yang namanya BUMD. Nah, kalau dulu itu kita sering mengenal yang namanya Bonbin Mangkang kalau dulu kan sering Bonbin Mangkang. Kalau sekarang Semarang Zoo. Atau kalau secara ini legal formalnya adalah PT Taman Satwa Semarang. PT gitu, Taman Satwa Semarang. Jadi sekarang sudah berdiri sendiri, otonomi daerah. Iya. Jadi Pemda ya. Pemda betul. Miliknya Pemkot. Miliknya Pemkot Semarang. Ya. Oke. Nah ini Mas. Ya. Tentu ya. Ini pemirsa kan sudah tahu bahwa panjenengan ini adalah direktur ya. Direktur dari sekarang. Kalau dulunya Bonbin Mangkang, sekarang berganti menjadi Semarang Zoo. Nah, ini kita masih masa PPKM. Ya, pandemi corona ini. Kira-kira apa sih yang dirasakan? Keluh kesahnya. Keluh kesahnya. Sebentar, jenengan dilantik baru tahun lalu ya, setahun yang lalu ya, 16 September 2020 ya? Nah, saya dilantik itu per 16 September 2020. Terus kemudian mulai prajabatan atau mulai untuk bertugas per 1 Oktober kemarin 2020. Nah, itu kan sudah kondisi pandemi. Sudah kondisi pandemi. Betul. Nah, ini apa yang dirasakan khususnya untuk Semarang Zoo sendiri sih? Jadi gini Mbak, kondisi pandemi memang sebenarnya banyak yang tidak diuntungkan ya. Mungkin dari dunia pendidikan. Banyak pengelola pariwisata yang memang hari ini mengeluhkan tentang kondisi pandemi. Tetapi memang yang lebih parah lagi itu adalah konservasi, atau saya mengatakan adalah kebun binatang, karena memang selain kita memikirkan banyak operasional terkait tentang karyawan dan lain sebagainya, kita juga memikirkan
kehidupan satwa yang ada di tempat wisata kita atau lembaga konservasi kita. Jadi tidak hanya satwanya, Iya, juga karyawannya ya, tapi yang lebih, yang tidak bisa dikurangi, yang nggak bisa diganggu gugat itu adalah pakan satwanya, Pak. Itu, iya, kayak misal harimau itu makannya itu adalah daging, nggak bisa kita ganti ketela, nggak bisa kita ganti nasi kan, nggak bisa kan. Jadi memang harus habitatnya itu adalah daging. Jadi kita harus memang betul-betul mengutamakan itu. Dan tentunya juga secara pakan itu juga sendiri kita tidak mengurangi porsinya. Oke, berarti memang. Jadi misal kalau harimau itu minimal sehari itu adalah 3 kilo misal. 3 kilo untuk satu harimau? Satu hari. Ya, 3 kilo untuk satu harimau. Kita punya 13. Tinggal dikalikan aja. Tinggal dikalikan, Mbak. Itu sehari itu. Sehari. Nah, mungkin kalau ibu-ibu kan tahu daging itu sehari 1 kilo berapa ya. Nah, saya kira kayaknya direkturnya dengan harimaunya itu lebih mewah direkturnya. Lebih mewah harimaunya. Ya, jadi harimaunya setiap hari makan daging, direkturnya belum tentu kan. Mungkin tempe aja sudah cukup ya. Itu jadi kondisi pandemi itu memang sangat saya mengatakan keluh kesahnya kita luar biasa ya. Jadi memang apalagi saya masuk itu per tanggal 1 Oktober tentunya dengan dinamika yang sangat luar biasa. Dinamika itu adalah pada saat tahun 2020 itu di bulan-bulan Februari sampai April itu kan naik-naiknya ini COVID, terus kemudian social distancing, terus kemudian penutupan di tempat pariwisata itu sangat ketat sekali pada saat pertama-pertama itu, bahkan sampai ke bulan Agustus, awal-awal Agustus atau Juli akhir lah. Juli akhir, terus kemudian pariwisata akhirnya dibuka kembali itu per Agustus mungkin. Awal-awal Agustus atau Juli akhir, dibuka kembali ya. Nah, itu yang kemudian pada saat itu yang dilakukan oleh manajemen lama. Jadi manajemen lama itu jadi mungkin cerita sedikit ya, Pak, sebelum ini ya. Monggo. Semarang Zoo itu menjadi BUMD itu tahun 2018. Menjadi 2018 ya. PLT-nya pada saat itu adalah Bapak Samsul ya, salah satu kabid di Dinas Pariwisata. Terus kemudian sampai dengan regenerasi ketika ada COVID itu, akhirnya beliau dibebas tugaskan, dia tarik kembali ke Dinas Pariwisata ya. Terus dengan sampai pembukaan kembali di pasca pandemi tahun 2020 itu PPKM 2020. Akhirnya digantikan langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata oleh Bu Iin Indriani itu ya. Jadi dikelola oleh beliau. Tentunya banyak yang dilakukan oleh beliau ini ya di masa kondisi pandemi itu, tetapi dalam masa operasional dan lain sebagainya memang belum cukup lah, karena banyak dari 1 tahun itu ditutup lama, terus kemudian hewan satwa ini kan butuh makan juga ya. Nah, terus akhirnya Bu Iin masuk ke sana untuk menyiapkan segala sesuatunya sebelum pergantian ke kita. Berarti sudah dipersiapkan pada waktu Bu Iin yang PLT-nya itu betul, ya, Mas ya. Iya, akhirnya dibuka untuk ya setidaknya memberikan modal sedikit lah untuk proses itu. Untuk melanjutkan. Iya, betul. Dan itu diperkirakan perusahaan itu rugi. Perusahaan itu rugi pada tahun 2020 itu ya. Terus saya masuk per tanggal 1 Oktober. Tentunya tantangan itu juga harus kita ini dari awal, kemudian Bu Iin sudah memberikan peluang, kita yang meneruskan tentunya dengan gebrakan-gebrakan, tentunya dengan komunikasi, tentunya dengan kita menggandeng beberapa stakeholder lah ya. Jadi akhirnya di per akhir 2020 yang harusnya rugi sampai ratusan juta sampai hampir 1 M itu
Alhamdulillah kita malah bisa. dapat untung malahan. Oh, berarti bisa tertutup? Iya, bisa Ada tertutup. plusnya ya? Ada plusnya Ada juga yang plusnya. bisa kita berikan terhadap pemerintah. Itu upaya-upaya kita dan itu juga berkat dari warga Kota Semarang, berkat ya mungkin warga di seluruh Jawa Tengah yang mendukung adanya lembaga konservasi itu, tentunya dengan cukup datang ke Semarang Zoo itu membeli tiket dan lain sebagainya, karena operasional kita itu tergantung dari pendapatan ya, tiket benar. itu. Iya begitu ceritanya gitu. Lalu untuk stakeholdernya sendiri tadi yang digandeng Iya. itu ada apa stakeholder yang digandeng itu apa aja, Mas? Iya, tentunya karena kita itu adalah lembaga konservasi, kita menggandeng beberapa perusahaan, salah satunya termasuk yang mungkin membidangi mungkin di produksi plastik misal, terus ada juga di apa namanya di yang mungkin itu dianggap bahwa punya limbah-limbah itu ya, jadi kita bukan manfaatkan, saling kerjasama. Jadi Ya, kita saling ngambil menguntungkan lah CSR-nya mereka, terus kemudian kita mendorong di beberapa sektor yang kemudian itu kayak seperti hewan asuh dan lain sebagainya. Alhamdulillah akhirnya ada keringanan yang mungkin secara operasional ini akhirnya agak-agak menurun juga, Mbak. Iya, bisa teratasi Bisa lah. teratasi Iya. ya. Jadi ya memang peran stakeholder Iya, seperti betul, itu dan betul. juga warga Kota Semarang, Warga bahkan Kota tidak hanya Semarang. Kota Semarang Iya, ya, Mas hampir ya. se-Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah ya. Bahkan banyak sih kita itu bukan hanya dari Jawa Tengah, kadang ada yang Jawa Timur, ada yang dari Jakarta, terus ada yang mancanegara sudah mulai datang. Oh, Iya, mancanegara. sudah mulai datang. Jadi kita jadi ini tentunya dengan apa namanya banyak mancanegara yang sudah mulai berdatangan ke tempat kita. Ini menjadi tantangan bagi kita bahwa kita harus memperbarui situasi dan kondisi yang ada di Semarang itu sendiri. Berarti ini nanti kita bisa mengikuti seperti Bali Zoo itu ya, Ya, Mas ya? semoga Mas, lebih ya. dari itu, Mbak. Lebih dari itu ya, Lebih karena dari saya itu. ya kalau membaca gebrakan Mas Khairul ini bisa lebih dari Bali Zoo, Amin, Jatim Mbak. Park. Amin. Semoga bisa, Bisa, insya Allah terrealisasi bisa, ya, Mas ya, insya insya Allah Allah ya. Ya. Dan tentu saja untuk merealisasikan ini sendiri bisa lebih dari Bali Zoo, bisa lebih dari Ya. Jatim Park. Itu inovasi-inovasi apa aja yang akan Mas Khairul gebrakan untuk Semarang Zoo ini, Mas? Iya, tentunya begini, Mbak. Dari sisi konservasi, memang kita masih dalam taraf ini masih penambahan satwa ya, masih penambahan satwa. Tentunya kalau dibandingkan dengan mereka, kita masih jauh. Mereka banyak satwa-satwa, walaupun satwa-satwa yang ada di mungkin seperti Jatim Park, di mana itu, di Bali dan lain sebagainya, itu banyak satwa yang memang dari luar malahan. Sebenarnya tidak dilindungi. Jadi dia dapat apa namanya dari luar, terus kemudian didatangkan ke Indonesia. Nah, itu tidak dilindungi, dia sudah dapat sertifikat dari luar. Itu bahasanya beli kalau di sana. Iya, itu bisa kita lakukan, tetapi memang target kita adalah bagaimana kita itu melestarikan satwa yang ada di Indonesia tentunya. Mungkin dengan satwa-satwa yang mulai langka itu kita coba untuk hari ini berkomunikasi dengan BKSDA atau Kementerian KKH untuk ini apa namanya untuk mendapatkan satwa-satwa mungkin yang ada di Indonesia itu sendiri, gitu, Mbak. Tetapi dengan prasarananya, karena kemarin kita sudah matur ke wali kota dan ditanggapi secara positif, dan kita sudah diberikan yang namanya penyertaan modal. Penyertaan modal. Iya, penyertaan modal itu adalah dana dari Pemda, terus kemudian seolah-olah itu dipinjamkan terhadap kita, itu dibangun, dikelola yang lebih bagus lagi sarana prasarananya, tentunya untuk pembangunan tahun ini sampai tahun ke depan ini agar nanti lebih maksimal lagi. Iya, betul. Jadi kalau Semarang Zoo ini mungkin lebih mengutamakan ke hewan asli Indonesia ya, Mas ya, terutama yang langka, yang dilindungi. Iya. Sekarang ini kalau saya
yang sudah ada beberapa hewan langka yang sudah ada di Semarang Zoo ini ada apa aja sih Mas? Banyak Mbak, ada harimau, ada orangutan, ada burung-burung ya, mungkin elang dan lain sebagainya. Rusa Timur juga dilindungi juga, gajah juga dilindungi juga. Terus beberapa satwa-satwa kayak binturong yang kecil-kecil itu ya, itu juga dilindungi. Terus siamang yang model-model ini juga dilindungi dan itu hampir punah juga. Beberapa aves, terus reptil juga banyak dilindungi dan itu hampir punah. Iya. Berarti di tempat Semarang juga ada semua. Berarti konsentrasinya Semarang Zoo lebih ke yang dilindungi atau mungkin konsentrasinya lebih ke yang dilindungi. Tetapi tetap juga ada hewan yang notabene tidak dilindungi ya Mas ya. Iya, betul. Ini ya, saya mau tahu ini kan tentu saja sudah bergulat dengan hewan-hewan ya Mas ya. Sudah bergulat dengan hewan-hewan baik itu yang dilindungi ataupun tidak yang dilindungi. Nah, kira-kira ada cerita menarik apa nih Mas dalam mengelola hewan-hewan tersebut baik itu yang dilindungi ataupun tidak? Pasti kan ada ini sisi yang menariknya. Banyak Mbak, kalau dari sisi mengelola hewan yang dilindungi ya. Ini cerita yang lucu atau mungkin yang bagaimana ini? Ya, cerita yang lucu. Monggo jadikan supaya ini lebih menarik minat ini Mas pengunjung. Betul. Jadi yang lebih lucu lagi sebenarnya di tempat kita itu banyak hewan yang memang buas juga banyak ya. Seperti harimau, gajah. Gajah itu jinak, tetapi resikonya lebih tinggi. Risiko dari sisi ke orang, efek ke orang dan lain sebagainya lebih tinggi. Nah, kita punya 3 dokter. 3 dokter hewan. Jadi kita selalu melakukan pemeriksaan terhadap hewan atau satwa itu setiap harinya 2 kali ya, 2 kali. Berarti itu dari pagi sampai pagi sendiri, sore sendiri, kemudian kita minta report ini laporannya. Mana ini yang sakit, mana yang ini yang enggak, mana ini dan lain sebagainya. Nah, ada satu cerita pas saat ini yang di visit oleh dokternya atau gimana? Jadi sudah di itu di gajah sebenarnya, di gajah. Sebenarnya pasti banyak sih di gajah itu pas saat pemeriksaan di gajah akhirnya dengan ada luka yang ada di gajah itu, jadi jantan kita namanya Guntur ya, Guntur. Nah, Guntur ini kan gajah laki-laki yang memang agak susah untuk dijinakkan. Kalau yang betina itu lebih mudah ya untuk dijinakkan. Pada saat itu karena ada rongga ini gading yang luka di sana, terus kemudian akhirnya harus dipotong. Nah, pada saat itu dokter, tim medis, kita datangkan juga tim medis dari ini memang sudah terpercaya yang dari luar dan lain sebagainya, datang ke sana sore kan. Nah, pas mau motong, tiba-tiba yang motong itu dilempar itu oleh si Guntur itu ya? Hampir setinggi 3 meter Mbak, bayangkan itu. Itu badannya juga yang dilempar itu badannya hampir berapa persennya dari Guntur si Guntur itu ya, orangnya gemuk tapi kan tentu aja Guntur tentu untungnya orangnya gemuk Mbak. Kalau orangnya kurus mungkin sudah patah tulang ya. Orangnya gemuk itu dilempar sama Guntur itu hampir 3 meteran ya. Iya, mungkin kayak nonton di kartun-kartun itu berarti benar-benar terjadi ya Mas itu ya. Karena kekuatannya gajah itu sangat luar biasa ya. Berarti penolakan dari si Guntur itu benar ya kalau kartun. Iya. Jadi di satu sisi kita mau tertawa juga nggak enak karena itu adalah karyawan kita, ya kan? Kita ya serba susah lah pada saat itu. Mau ketawa kok ya itu musibah begitu. Tapi kok ya lucu itu yang pernah menarik juga dan itu di depan mata kita semua itu. Ya, ini salah satu tadi ya Mas cerita menariknya dalam mengelola hewan.
Nah, ini Mas, tentu saja kan ini tadi si Guntur gajah. Iya. Nah, kira-kira kalau saya mau tahu, kan tadi ada harimau ya Mas Iya. ya? Ada nggak cerita menariknya dari si pawang harimaunya sendiri? Kalau harimau sebenarnya banyak, Mbak. Harimau itu kan di satu sisi yang paling susah, di satu sisi paling riwil lah sebenarnya ya. Harimau itu harimau, ya. paling Jadi, riwil ya. Paling riwil di antara yang lainnya ya. Iya. Itu hampir kayak kita melihara kucing sebenarnya. Cuma kalau kucing itu kan makannya bisa dia kayak makan-makan yang sudah disediakan, Iya. itu kan ada ya. Kalau harimau makan daging merah. Itu kayak makanan-makanan yang misal kayak dia kayak apa ya, hewan-hewan ayam tiren atau apa, atau daging yang tidak beku misal, dia efeknya mencret. Oh, berarti dia juga nggak bisa dikasih makanan yang basi Sembarangan, yang sembarangan betul, gitu, nggak bisa. harus betul-betul. Kalau saya mengatakan daging merah harus di fresh, misal di mana itu, di freezer, itu dibekukan kan. dulu Iya, gitu betul. Nah, memang di kita itu populasinya cukup lumayan baik. Jadi dari sisi kelahiran, dari sisi kelahiran si harimau. kita itu hampir setiap tahun sering melahirkan antara berapa ekor? Iya, berapa ekor, kadang 2, kadang 3. Tetapi di harimau itu juga tidak bertahan lama. Apa yang menyebabkan itu tidak bertahan lama itu, Mas? Jadi di harimau itu seringkali karena di kita ini kan masih sistemnya kan inbreeding ya, Mbak. Inbreeding itu adalah misal antara saudara ini saling menikah dan lain sebagainya. Di harimau nggak boleh, Mbak, sebenarnya. Oh. Di manusia kan itu nggak boleh ya. Iya. Kita nikah sama kakak Sama, kita, ya. sama ini. Iya. Di harimau nggak boleh juga. Juga sama ya? Juga sama sebenarnya. Nah, kalau mereka dikawinkan, diinikan, Ya, kalau otomatis itu terjadi, ya ada kecacatan, gampang ini dan lain sebagainya. Tetapi memang daya tahan tubuh mereka juga tidak kuat. Dia bisa dikatakan bisa bertahan itu paling sekitar ya berapa lama rentang? bisa juga, pokoknya kalau dia lolos dalam waktu 1 bulan, anak-anak itu sudah bisa dikatakan hidup. Oh, berarti 1 bulan ya, Mas? Iya, pokoknya saya mengatakan maksimal 1 bulan itu harimau anakan ini masih bertahan hidup, otomatis kedepannya masih kedepannya aman. dia Iya, kebalan tubuhnya ininya masih aman. Kelangsungan hidupnya akan masih terjaga aman. ya, Mas, ya, masih aman ya. Harimau ini kan juga karena mereka mood untuk menyusui dan lain sebagainya juga kan ini. Kalau kita ambil terus kemudian kita susui sendiri, resikonya juga semakin tinggi. Oh, berarti memang harimau lebih ini alami. Nganu ya, hampir sama seperti kita manusia ya. Iya, jadi betul. Keterikatannya ya dengan antara induk dengan anaknya, betul, ya, Mas ya. Jadi supaya benar-benar seperti kalau manusia kan lebih baik ASI supaya nanti dengan ASI eksklusif itu kan daya tahan akan lebih terjaga. Harimau pun juga sama seperti kalau itu, kita ambil terus kemudian kita susui, risikonya lebih tinggi. Ya minimal berapa bulan lah kemudian dia sudah bisa jalan, baru misal kita untuk dipisahkan untuk ini masih bisa, paling 1 tahun lah maksimal lah untuk ini kan, biar ini lebih dipisahkan untuk ini. Dan memang pawang-pawang harimau di sana itu kalau jenengan ketemu nanti pas main ke sana, Mbak, main ke sana. Kapan-kapan ini saya dan tim bisa ini ya, ini saya dan tim ini ya, sama pawangnya harimau ya, kalau ini penasaran ya, mesti di tangan-tangannya ini nggak ada yang mulus, Mbak. Mesti banyak coretan-coretan kuku harimaunya. Kenangan dari. Tapi adakah pawang harimau yang perempuan ini, Mas? Ada nggak ini? Sementara ini belum. Sementara belum ya. Ini belum. Ya, ini masih cowok semua. Kalau jenengan mau daftar gitu di sana, enggak apa-apa. Berarti ini saya bisa merangkap ini nanti ya, bisa. Tantangannya. Bisa. Tapi harus berani untuk ini loh, Mbak. Harus berani masuk ke kandang, bersihin kandang. Ada harimaunya juga loh di situ loh. Tantangannya di situ ya. Dikitari oleh harimau ya, Mas? Iya, betul. Jadi pokoknya pawang harimau itu siap digigit, siap dicakar. Ya, kalau kita ini belum pernah dicakar, belum pernah digigit, berarti mereka belum sayang sama kita. Berarti belum lolos jadi pawang harimau ya? Iya, betul. Itu hampir sama kayak jenengan sama suaminya ya. Mungkin kalau pernah digigit, dicakar, mungkin dia lebih sayang kan. Iya.
sama sebenarnya dengan harimau. Berarti harimau itu sama seperti kita gitu. Iya betul, namanya sama. Baik, ini menarik ya Mas ya cerita untuk pawang harimaunya ini Mas ya. Nah, selain harimau ini kan Mas Khoirul ini kan ada program baru ya untuk Semarang Zoo-nya yang dinosaurus itu ya. Nah, kira-kira bisa diceritakan Mas untuk program barunya ini gimana? Jadi sebenarnya gini Mbak, kita ini kan saya per 1 Oktober masuk di Semarang Zoo, tentunya saya lagi menyiapkan master plan-nya. Master plan-nya untuk yang plan ini untuk keseluruhan. Oh, keseluruhan. Iya, jadi mungkin yang dulu itu punya master plan, tetapi master plan ini kan ada perubahan-perubahan karena kondisi lama dengan kondisi saat ini kan tentunya berbeda ya. Nah makanya hari ini kita mulai menekankan sesuatu yang mungkin berbeda, tetapi tentunya itu lebih edukatif. Memang yang ditekankan lebih edukatifnya ya, termasuk dalam hal bangunan, lokasi dan lain sebagainya. Jadi kita sedang menyiapkan satu jalur maksudnya? Satu jalur itu adalah dari pintu masuk sampai pintu keluar itu melewati satu jalur dan rute itu tidak satu rute. Iya, itu baru satu. Terus yang kedua kita baru menyiapkan yang namanya Zoosaurus. Zoosaurus ya, Zoosaurus atau dinosaurus ya. Tentunya itu bukan asli, Mbak. Ya, bukan karena asli, sudah punah kan. Sudah punah kan. Nggak tahu mungkin kalau ada telur yang di mana terus kemudian menetas, ini nggak tahu. Tapi kita lebih ke ini robotik sebenarnya sih. Berarti ada timnya atau gimana ini? Nah, jadi karena kita ada pesan kemarin kita ada kenalan yang kemudian dia bisa nyiptakan harimau robotik yang serupa, hampir mirip lah. Ya, mungkin kalau dikatakan mirip itu 98 atau 95% mungkin ya, 95% hampir mirip. Yang kemudian nanti kita akan adakan di Semarang Zoo. Mungkin kita usahakan tahun depan sudah ada lah, mungkin tahun 2022 ya. Karena ini sedang bulan apa ini, proses Mas? untuk itu nanti kan surprise ya bahasanya, atau surprise ya. Surprise ya Mas ya. Kalau bisa maksudnya dapat bocoran kan pengunjung kan tentu saja ini di Semarang Zoo akan ada robot dinosaurus atau akan ada dinosaurus. Jadi nggak usah jauh-jauh harus ke Malang, harus ke Bali, Jatim Pak, harus ke Bali, tapi di Semarang juga ada. Tetapi untuk masyarakat, untuk masyarakat yang ada di rumah, jangan khawatir. Tetap kita sudah punya sekarang itu mainan baru ya. Dulu yang ada di MG Suite, yang di Setos itu Play itu, sekarang sudah ada di sana. Sekarang sudah gabung jadi satu dengan Semarang Zoo. Oh, berarti MG Suite dengan Semarang Zoo kerjasama. Ya, terus kemudian permainan yang ada di sana yang sudah modern itu sudah dipindah ke Semarang Zoo. Wah, ini lebih menarik lagi nih Mas ya. Dan itu gratis, Mbak. Gratis. Jadi masuk pertama bawa tiket, dikasihkan ke sana gratis. Satu kali permainan. Ini kira-kira harga tiketnya akan melambung tinggi atau enggak ini Mas? Enggak, jadi kita masih sama, hari biasa 20.000. Hari Sabtu weekend itu 25.000, hari besar nasional 30.000. Berarti nggak ada kenaikan dengan adanya penambahan wahana yang tentu saja. Pokoknya dengan satu tiket itu gratis satu permainan. Satu tiket gratis satu permainan. Iya, satu permainan di sana. Kalau mau nambah ya nambah lagi. Nah, begitu kan. Berarti memang kerjasamanya dengan MG Suite ini, permainannya MG Suite ini yang play itu sudah dipindah di sana. Nah ini untuk menutup sampai dengan hari ini, untuk menutup sambil inilah kekurangan yang ada di Semarang Zoo, untuk kita kejar ke sana, itu untuk kita sediakan kepada masyarakat, tentunya seperti itu. Nah ini Mas, berbicara dengan masa pandemi ini kan, ini alhamdulillah kita sudah masuk PPKM level 2 ya Mas ya, Kota Semarang ini. Nah ini untuk kebijakan atau aturan kunjungan ke Semarang Zoo sendiri, bagaimana ini untuk aturan kunjungannya Mas? Kemarin kita sudah memang per tanggal 18 pas saat level 3 itu ada perwal dari wali kota yang menyebutkan bahwa pariwisata di Kota Semarang boleh dibuka lagi. Tentunya dengan syarat 25% pengunjungnya. Kalau biasanya itu kapasitas kita itu adalah 30.000,
Berarti 25%-nya ya berarti sekitar 7.500 7.500 lah, ya, nah itu. Dan tentunya memang persyaratannya ya seperti prokes yang selama ini berjalan, harus cuci tangan, kita Cek suhu, cek suhu, gitu ya, Mas, terus ya. ada himbauan-himbauan untuk jaga jarak dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang level ini berbeda, Ya, ini kan tentunya sudah masyarakat harus menunjukkan kartu vaksin atau yang label atau mungkin tanda yang dia sudah vaksin. Dinyatakan sudah vaksin. Iya. Ini kalau seperti yang kalau kita ke mall kan aplikasi Peduli Lindungi, itu. Nah, kalau ini hanya menunjukkan kartu vaksin. Kartu vaksin bisa, bisa ini ya. bisa dengan barcode juga sudah ada, ya ada. kita ngecek dan lain sebagainya. Berarti Jadi sudah anak kita di bawah sediakan. 12 tahun? Nah, ini yang jadi problem, Mbak. Jadi makanya ini, kemarin Mbak, juga anak kita di sudah bawah- koordinasi dengan pemerintah, yang wajib vaksin itu kan dewasa. Ya. Sedangkan segmen pariwisata ini kan anak-anak. Iya, Nah, ya itu. karena untuk kebijakan itu akhirnya yang kita lakukan adalah untuk yang dewasa, Pak. Yang dewasa. Jadi orang tua misal ini ngejak anak-anaknya ke sana, yang kita tanyakan adalah untuk yang orang tuanya. Orang tuanya. Karena yang wajibkan orang tuanya. Yang diwajibkan orang tuanya ya, Mas. Nggak mungkin orang tuanya masuk, anaknya di Anaknya luar kan, lah, nanti tak makanya ceritain itu, aja Mas. lah yang Lah, nanti makanya. saya lihat macan tak ceritain kan nggak mungkin kan. Nah, yang masih punya anak kecil itu kan Betul. jelas antusiasnya kan jelas, Antusiasnya apalagi anak-anak itu. sudah ditambah wahana permainan Iya, baru yang betul. sangat menarik itu tadi kan. Lagian tentu juga kita meyakinkan terhadap pemerintah, Iya. terhadap masyarakat, kepercayaan kita bahwa tentang adanya Semarang Zoo, tentang adanya pariwisata yang ada di kota Semarang ini, tentunya banyak yang di outdoor, Mbak. Kalau outdoor ini kan lebih Iya, kan lebih mudah ya, ya. lebih ini dan lain sebagainya, dan dengan mereka orang tua vaksin dan lain sebagainya. Terus karyawan juga selain kemarin sudah vaksin semua, kita selalu tes baik antigen dan lain sebagainya, Mbak. Dan alhamdulillah sampai dengan pertama kita antigen, Iya. sampai berapa kali ya? Mungkin hampir 5 kali kita lakukan. kali. Alhamdulillah negatif semua, Mbak. Alhamdulillah. Nggak ada yang positif. Jadi mungkin Karena mungkin yang diurusi hewan kali iya, ya, Mas, satu ya. hewan, yang kedua setiap hari mereka boleh refreshing, Mbak. Karyawannya setiap hari refreshing, iya. gratis ya. Gratis, ya. Malah kita bayar kan. Oh, berarti karyawannya diperbolehkan ini ya, Mas ya. Diperbolehkan, iya. Oh, makanya itu mungkin selalu menambah bahagia, iya, kan, menambah imunnya ya, Mas betul. ya. Iya. Makanya saya Oke, menyatakan bahwa dengan masyarakat datang ke pariwisata itu bagian dari untuk menaikkan imun tubuh imun sebenarnya. tubuh. Nah, begitu. iya, makanya itu kan tadi kalau dengan kebijakan yang vaksin itu tadi kan, makanya kan saya menandaskannya bagaimana dengan anak yang di bawah 12 Iya, tahun. itu berarti kebijakan kita untuk iya. orang tua lah. Tetapi ini Pemda terutama Pemkot Semarang ya, Mas, ini menyetujui ya, Mas ya. Ya, maksudnya. dengan adanya itu tentunya sih karena keberlakuan untuk vaksin itu kan untuk orang dewasa, Iya, untuk bukan orang untuk dewasa, anak-anak. iya. Iya. Jadi memang sudah sebelumnya kan sudah koordinasi dulu, Iya, Mas, betul. tentunya. Jadi Kalau vaksin itu sudah anak-anak, tentunya kita akan berlakukan bahwa anak-anak bahwa wajib anak-anak wajib, vaksin. ya. Karena kan yang diwajibkan vaksin kan mulai 12 tahun 12 kan. tahun, Ya, 12 ya. tahun. Ya, oke. Nah, tentu saja ini kan dampak-dampak yang dirasakan terutama ekonomi ya, Mas Iya. ya. Ini sudah mulai dapat diminimalisir ya, Mas ya. Nah, lalu untuk kedepannya supaya dampak ekonomi, tentu saja dampak ekonomi yang kekurangan-kekurangan Iya. itu tadi dapat benar-benar ditutup dan malah plus Iya. ya, malah plus itu apa sih yang gebrakan apalagi yang akan Mas Khoirul lakukan Iya. ini? Tentunya dalam hal gebrakan-gebrakan yang kita lakukan di Semarang Zoo ini, tentunya bukan hanya sekedar kita menampilkan satwa yang ada di kita sedang menyusun sesuatu setiap bulannya, Mbak. Jadi bahkan berarti saya setiap per 2 bulan bahkan per 3 bulan itu ada sesuatu yang harus baru. Per 2 sampai 3 ya? Iya, per pokoknya 2 sampai 3 2 bulan. sampai 3 bulan itu saya memberikan sesuatu yang terbaru terhadap masyarakat. berarti ada gebrakan-gebrakan Iya, baru. jadi yang pertama ketika saya masuk 1 Oktober, saya membuat semua satwa ini
bisa berinteraksi dengan pengunjung. Itu yang interaksi antara satwa dengan pengunjung. Satwa dengan pengunjung itu. Tentu saja ini satwanya yang sudah satwa didampingi oleh pawangnya masing-masing ya Mas ya. Yang dulu harimau itu hanya lihat, sekarang bisa memberikan makan, beli makan di sana, kemudian kita ngasih boleh makan. Ya kita boleh sekarang. ya, terus unta, rusa, terus gajah dan lain sebagainya sudah bisa semua. Terus kemarin kita juga buat wahana baru, tentunya kerjasama dengan beberapa stakeholder. Selain play itu juga, terus kita juga buat yang namanya Zoo Adventure. Zoo Adventure. Ya, Zoo Adventure itu. Ini ada apa ini Mas? Zoo Adventure-nya. Zoo Adventure yang ada di Semarang Zoo itu, dengan masyarakat datang ke Semarang Zoo, beli tiket per paket ya, per paket itu jeep. Jeep itu yang suka tantangan naik jeep di hutan dan sebagainya, Pak. Satu paketnya sekitar 450 kalau tidak salah. Terus itu sebentar Mas, satu jeep berapa orang? Satu jeep 3 orang. 3 orang ya. 3 orang. Jadi untuk 3 orang sudah dapat makan, sudah dapat makan, sudah bisa pariwisata di Semarang juga. Nah, itu yang kemarin kita lakukan di Desember. Jadi terus ini untuk menyiasati itu tadi ya Mas ya, dampak. Terus jalur kemarin kita sudah mulai buka, terus per kemarin ini kita juga punya kereta baru, kereta karakter harimau dan lain sebagainya. Itu milik Semarang Zoo sendiri milik Semarang Zoo sendiri, kereta karakter itu. Kemarin juga kita sudah sajikan ke pengunjung dan peminatnya juga alhamdulillah juga tinggi juga ya. Tentunya nanti ke depan ini mungkin dari ketiga bulan ke depan lagi kita sedang menyiapkan sesuatu. Apa ini Mas, boleh dibocorkan? Nah, ini jangan dibocorkan dulu, jadi biar surprise, masyarakat datang terus Mbak ke sana kan. Jadi kita masyarakat memang menunggu surprise dari Semarang Zoo ini ya Mas ya. Ini kita juga sedang sebenarnya pembangunan lebih ke pembangunan. Ini tahun-tahun pembangunan untuk kita lah sebenarnya di situ. Oke Mas, ini tadi menarik ya, dalam artian kan sudah gebrakannya banyak, tentu saja tambah menarik ini Semarang Zoo. Tadi pengunjung aturan kebijakannya adalah yang harus vaksin, tetapi ya orang tuanya yang sudah harus divaksin, baru anaknya boleh ikut serta orang tua. Betul. Nah, bagaimana dengan ini? Kebetulan kami adalah tim PKY Kota Semarang khususnya untuk anak-anak SD Mas. Ya. Bisakah anak-anak didik kami ini mengunjungi Semarang Zoo? Kemarin biasanya kan kami ada kunjungan edukatif ke Semarang Zoo dengan Bapak Ibu gurunya. Kami membawa peserta didik kami. Itu bagaimana Mas? Ini bisa atau enggak Mas? Karena ini kan sudah menarik sekali ini Mas. Bisa Mbak. Jadi memang bahkan ketika pertama kali kita buka pertanggal 18 kemarin, banyak sekolah-sekolah yang sudah telepon ke kita yang mungkin dari luar kota ya, dari Pantura dan lain sebagainya. Kita dalam hal untuk pendidikan sangat menganjurkan sebenarnya, di satu sisi karena ini adalah bagian dari pendidikan sebenarnya atau pendidikan di luar kelas ya tentunya Jadi kita menerima, tentunya ada pendampingnya juga Mbak. Pendampingnya tentu saja Bapak Ibu gurunya ya Mas ya. Selain itu juga dari kita juga ada. Ada. Ya, tentunya mungkin dari beberapa sekolahan yang mau datang ke Semarang Zoo bisa untuk kontak ke humas kita, mungkin ada dengan di Semarang Zoo Official mungkin di Instagram kita ya. Mungkin nanti bisa ditampilkan tim podcast untuk humasnya Semarang Zoo ya. Nanti mungkin untuk share ya. Dan jadi, juga nanti IG-nya Semarang Zoo ya Mas Di IG Semarang Zoo kita ada Semarang Zoo Official. Jadi di situ ada kontaknya, segera untuk dikoordinasikan dengan humas kita atau dengan marketing kita biar disiapkan Mbak. Jadi biar disiapkan itu waktunya, misalnya dengan waktu kapan, terus kemudian kita akan sediakan dari pihak kita untuk mendampingi. Tentunya itu free Mbak. Jadi kita tidak menambah apapun lah, intinya kita free. Itu memang bagian dari fasilitas. Dan ketika rombongan datang ke sana,
kita juga memberikan diskon. Nah itu yang juga Oke, nah menarik itu kan, ya, kalau iya, biasanya iya. sekolah atau Iya. lebih banyak kan Lebih, kita berikan iya. diskon. Ini ada pembatasan sendiri nggak Mas untuk jumlah peserta yang boleh kami bawa berkunjung ke Semarang Zoo, ini ada pembatasan nggak? Tentunya sebanyak-banyaknya boleh, tetapi jangan sampai itu tidak melebihi dari kuota 25%. Kalau ya. 25% itu adalah dengan 25% itu dari sisi 30.000 kan berarti 7.500 tambah. Ya. Tapi kalau jenengan mau datangkan 5.000, mau datangkan ini monggo. Yang lebih Asalkan menarik. tidak asalkan tidak melebihi dari kuota PPKM ini ya Mas ya, 25%-nya ya. Iya betul. Dari sisi 25% 7.500 lah. Lalu masih ini aman. bagaimana dengan dalam artian kan tentu saja setiap harinya Semarang Zoo tentu saja tetap ada pengunjung. Iya. Bagaimana dengan kita menotalkan antara misal nanti kalau ada kunjungan dari sekolah, oh ini belum melebihi kapasitas, oh ini sudah melebihi jadi harus kami tolak atau bagaimana, Iya. itu gimana Mas? Itu bisa kita atur di waktu dan jam. Oke, waktu berkunjungnya dan, ya. Makanya kita di Semarang Zoo Official selalu menyampaikan untuk bisa koordinasi dengan kita lagi, baik itu kan nanti tentang kapan boleh masuk, biar nggak berbarengan dengan yang lain, tentunya kan. Oh ini jadwal-jadwal yang masuk dan lain sebagainya. Terus kita beri space untuk waktu kosong, misal dari rombongan loh ya. Nah itu yang untuk misal masyarakat umum bisa masuk ke untuk masuk ke Semarang Zoo ini Zoo. ya. Iya, Jadi kan memang harus sudah kita atur sedemikian rupa pokoknya intinya begitu, Mbak. Itu internnya Semarang Iya, Zoo betul. yang saya ingin mengulik sisi edukasi atau nilai plus nilai tambah dari Semarang Zoo dalam penerapan PPKM ini. Ya, itu apa sih yang Semarang Zoo sajikan untuk masyarakat Kota Semarang? Itu bagaimana? Tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan. Bagaimana ini Mas? Iya, tentunya dalam hal prokes tadi kita sudah jelaskan ya intinya, tetapi kita sebenarnya kita baru merancang program sebenarnya Mbak. Ini diskusi dengan teman-teman yang kemudian kita itu punya transportasi sendiri, bis yang dulu juga biasanya mengantar dari sekolah ke play dan lain sebagainya. Nah sekarang bis itu di Semarang Zoo ya. Oh, jadi bis yang jadi kita baru menyusun ini untuk berapanya nanti perhitungannya. Jadi ada sekolah misal ini bisa request terhadap Semarang Zoo ini misal. Jadi kita tidak hanya terus kemudian kita nunggu, tetapi kita punya transportasi yang bisa menjemput langsung ke sekolah gitu kan, dengan kapasitas yang mungkin satu bis itu maksimal 25 kita punya tiga bis misal, 3 armada. Nah itu yang kemudian 75 ya Mas 75 oke. Jadi kita bisa menjemput ke sekolah tentunya dengan bis kami, tentunya mungkin nanti ada nilai tambah lagi ya. Tetapi dari sisi itu kita akan menjelaskan, kita akan memberikan nilai edukasi baik dari sisi transportasi ketika yang ada di transportasi untuk perjalanan dari sekolah ke Semarang Zoo ya, kita jelaskan, oh ini loh kalau naik transportasi itu kayak gini, ini kan mungkin di sekolah juga belum ada pelajaran kayak gitu ya. Oh, Prokesnya kayak apa dalam perjalanannya ya kita akan didampingi dari tim humas kita ya, tim humas Semarang Zoo kita untuk menjelaskan, oh ini sampai sananya juga nanti kita akan menjelaskan tentang prokes itu harus bagaimana, harus seperti ini dan lain sebagainya. Dan selain itu juga kita akan berikan edukasi juga terkait tentang satwanya. Oh ini satwa apa, makannya apa, terus kemudian lahir atau masa untuk berkembang biaknya itu tahun berapa, bulan apa, terus berkembang biaknya nanti bagaimana dan lain sebagainya. Itu sih secara edukasinya untuk mungkin sekolah atau mungkin perusahaan bisa. Oke, berarti memang Semarang Zoo sendiri sudah menyediakan fasilitas yang tentu saja
mencukupi dan mumpuni ya Mas ya untuk jadi nantinya tinggal kita kami. komunikasi. Iya. Tapi khusus kota Semarang sementara, Mbak. Sementara khusus kota Semarang. Ya. Karena kalau luar kota kan transportasinya lebih mahal iya, lagi kan. Berarti untuk kedepannya mungkin gebrakannya Iya, betul. keluar kota ya Mas ya. Iya. Sebenarnya kita juga hari ini Ya. betul. Oke, nah, ini obrolan kita kali ini Iya. menarik sekali ini Mas Khairul. Nah, ini mungkin yang terakhir ya Mas ya. Siap. Ya, apa pesan Mas Khairul untuk masyarakat terutama untuk lebih kemajuan Semarang Zoo supaya ayo kita berbondong-bondong ke Semarang Zoo tetapi dengan tetap menerapkan prokes Protokol ini ya Mas ya. kesehatan, iya. Monggo Mas. Jadi yang pertama adalah Semarang Zoo ini adalah bagian dari lembaga konservasi. Lembaga konservasi ini adalah di mana kita selain kita bicara persoalan rekreasi Ya. atau pariwisata, kita bicara tentang persoalan pemberdayaan atau lebih pada prinsip untuk mempertahankan ini kelangsungan hidup satwa yang memang dilindungi. Nah, tentunya ini menjadi sebuah pembelajaran yang sangat penting bagi anak-anak dan juga pembelajaran penting bagi masyarakat bahwa bagaimana kita dengan hari ini jangan sampai nanti ke depan atau suatu saat itu anak-anak cucu kita itu hanya mendengar dongeng seperti dongeng dinosaurus dan lain sebagainya yang pernah ada di bumi ini. Tetapi bagaimana kita melestarikan tentunya dengan datang ke Semarang Zoo, beli tiket, Anda sudah membantu satwa-satwa yang ada di Indonesia untuk tetap lestari. Berarti dengan membeli tiket kita membantu kelangsungan hidup satwa. Betul. Iya. Di Indonesia, khususnya yang hampir punah, betul, khususnya yang ada di Semarang Zoo ini ya Mas ya. Betul. Nah, oke, obrolan kita menarik sekali ya Mas Siap, ya. Mbak. Ya, siang ini yang menjelang sore ya Mas ya. Siap. Ini narasumber yang begitu luar biasa. Kalau kapan-kapan kita undang lagi boleh ya tim ya ini ya. Bisa ya. Tinggal WA Ya, aja cukup. Tinggal WA. Ini orangnya super ini Mas Khairul ini. Jangan dilebih-lebihkan, Mbak. Nanti saya dilempar gajah lagi semakin tinggi, semakin bahaya kan? dilempar Iya, jatuhnya yang ini ya Mas ya. Iya, Jatuhnya yang betul. nanti. Oke. Ya, terima kasih Mas Khairul Siap, Mbak. atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya dan tim podcast ini. Siap, Mbak. Insya Allah kita akan bertemu di Siap. lain waktu ya Mas. Iya. Jangan bosan terhadap kami nanti kalau kami ngerusuhi Mas Khairul. Siap. Jadikan kota Semarang semakin hebat.